kafir daripada kami disebut Islam. Karena Islam itu adalah pecinta poligami. Kami jijik, justru kami jijik kalau dikatakan Islam. Ya, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau daripada dikatakan LGBT, homo, nggak ada dalilnya itu. Ya, gini ya, kamu kalau udah kalah narasi, entah kemana-mana, pertanyaan saya cuma satu. Kapan hari Quran menyempurnakan kitabnya orang? Boleh nggak kamu datang-datang ya sebagai laki-laki menyempurnakan suaminya orang lain gitu? Bisa? Ngeri ya Pak Prof ya? Nih, Ngeri. ada udah laki bini ya, udah nikah. Oh, lakinya belum sempurna, gua sempurnain. Digampar lu. Cobain aja kayak gitu. Suaminya ini, dia belum sempurna, gua sempurnain. Terus lu ngapain? Itu. Jadi, kitab kau itu memang niatnya apa? Memperkosa kitabnya orang lain. Ngerti? Ya? perempuan. Bencong. Kok bencong? Udah turun kau. Mulutmu pasti udah kotor. Cabut aja kau. Ya, coba ya. Nanti kalau kalian ketemu ada seorang suami nggak sempurna, kalian sempurnakan aja. Itu ajarannya. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Itu menggunakan kata-kata yang sama. Al-Maidah 48. Kata-kata membenarkan di sini apa baca? Apa Pak Bro? Musodikon. Musodikon. Yang membenarkan. Ini Al-Maidah 48. Bener ya? Musodikon. Tapi kalau kita buka di dalam surat Al-Imran ayat 39 tadi. Ingat ya, tadi Musodikon ya. Al-Imran ayat 39. Dia juga menggunakan kata mana sih? Sama nggak? Musodikon juga. Iya. Nah ini ayat yang sering dipelintir mereka bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Padahal tulisannya adalah membenarkan. Ini artinya adalah mengkonfirmasi. Karena kalau digunakan menyempurnakan, Quran menyempurnakan Injil di ayat Al-Maidah ayat 48 tadi, maka resiko yang harus diterima umat Islam adalah kalimat Allah itu belum sempurna. Karena di sini kalimat Allah disempurnakan oleh Yahya. Ini berbicara tentang Yahya, Al-Imran 39. Yang dimana dia membenarkan kalimat dari Allah. Berarti kalimat Allah ini nggak sempurna, nggak benar, sehingga perlu dibenarkan oleh Yahya. Gitu logikanya. Ngeri ya. Ngeri. Biaran sontoloyo emang. Ini gimana ini muter-muter ini? Yang lebih parah lagi gini Pak Prof. Kalaulah memang Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, sebenarnya Allah itu sedang menarasikan dirinya nggak sempurna di zaman-zaman sebelumnya. Betul nggak? Benar. Dia pernah menurunkan kitab yang nggak sempurna. Sehingga dia datang menyempurnakannya. Kan ini lebih parah. Lebih parah. Kalian itu harus kena, maju kena, mundur kena kalian. Iya, maju kena, mundur kena. Ini lagi ya. Ini satu lagi ya. Ayat ini juga, kita nggak usah lari kemana-mana. Tetap aja fokus di ayat ini. Yang penting benjolnya sempurna, kalau kata teman saya. Yang dari Bekasi kan? Halo, Ya, ini silakan baca teman-teman, ini ayat yang masih sama ya, 48. Allah mengatakan apa? Ya, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, kita berasumsi ini adalah Injil dan Taurat. Dan apa ini teman-teman baca? Menjaganya. Anjay. Menjaganya. Loh, Allah macam apa yang berdusta? Katanya menjaganya. Dia tulis, dia turunkan ke dalam Al-Quran. Tapi kitab Injil sama Tauratnya nggak ada. Halo, cek. Agak agak kontradiksi ya. Menjaganya. Lo jaga kitabnya aja nggak bisa.
Gak usah jaga kitabnya deh, jaga omongannya aja nggak bisa nih. Allah macam apa ini? Oh, cek. Menjaganya. Astaga. Parah. Bang, gini bang. Maksud yang menjaganya di situ bukan baca baik-baik bang. Apa? Apa? Bukan Abang kitab-kitab Islam. sebelumnya yang dijaganya itu bang. Jadi Iya, yang iya, mana? iya. Jadi apa yang dijaga? Beta Yang janji, beta jaga. dijaganya itu Al-Quran bang. Hah? Coba baca ini. Al-Quran itu yang dijaga. Baca bang baik-baik. Yang membenarkan Yang- kitab-kitab, Dibesarkan bang, dibesarkan bang. ya, yang membenarkan Dibesarkan bang, kitab. kecil-kecil sekali itu bang. Ini jelas sekali nih saya udah. Kasih, coba dikasih tampil Udah maksimal, Bang. Mana? sebelumnya dan menjaganya. Iya, mana? Dari atas bang, dari atas. Mana baca? Dan baca. kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan menjaga ini Menjaga untuk yang dimaksud mana? Quran, bang. Loh, kok jauh banget? Baca yang di atas kan menurunkan Al-Quran, itu yang dimaksud. Oke. Di atas Nggak kan apa-apa. di Nggak sini apa-apa, kan nggak apa-apa. diturunkan Anggap, Al-Quran. iya oke. Yang maksud Anggaplah. di Iya, sini nggak apa-apa, itu Bang. yang Baik, kalimat baik. di atas, bang. Saya terima, saya Ya, terima. Saya anggaplah ada terima. Al-Quran meskipun dalam kurung. Anggaplah ya, itu menjaga kitab sebelumnya. Sekarang saya tanya, Quran itu kan Pak, kitab. ini bu, gini bu, ini bu sudah terjawab. Sabar, terjawab. Bentar, belum terjawab. Ya, anggaplah dikatakan menjaga Quran. Sekarang saya tanya, Quran itu kan kitab. Mana kitab yang ada di abad 1? Masih ada nggak sampai sekarang terjaga? Jangan kalian bilang nanti lagi ya, hafalan. Karena kitab itu bukan hafalan. Nah, ini kalian harus kena maju, kena mundur, kena samping, kiri, kanan. Dari berapa penjuru mata angin, Pak Prof? 4. Nah, 4 penjuru mata angin kalian tuh harus tertampar bolak-balik. Ya, saya pastikan itu. Jadi kalau Anda mengatakan yang dijaga adalah Quran, itu kitab ya Pak Prof ya bentuknya ya? Ini bu, Di mana kitab tata cara yang ibadah dijaga dalam Allah? Kristen Loh, gimana jangan dalam lari, Alkitab? jangan lari. dia. Jangan lari. Itu bisa saya jawab dengan gampang itu. Sekarang saya tanya, kalaulah memang yang dijaga Allah adalah Quran, di mana Quran di zamannya Muhammad? Dalam bentuk kitab kan Pak Prof? Yang Betul. dijaga kan? Kitab itu. Mana kitabnya? Yang di abad ke-7 di zaman Muhammad. Kalau memang Allah menjaganya. Betul kata Pak Prof tadi. Omongannya aja nggak bisa dijaga. Sampai sekarang Al-Quran itu masih Mana? terjaga. Bu. Mana? Masih Di mana? terjaga. Mana? Tunjukkan kitabnya. Kitab ya di situ tulisannya ya. Kitab. Sampai sekarang Al-Quran itu masih Mana? Di mana terjaga kitab dan yang sudah di dibuktikan. Al-Quran Loh, tetap bukti apa? terjaga Barangnya mana tulisannya. dong? Lihat dong. Harusnya Bahasanya dimuseumkan. tetap masih terjaga. Bang, saya juga bisa bilang Bang, baju SD saya masih terjaga sampai detik ini. Tapi mana barang yang nggak ada? Itu bohong namanya. Betul nggak? Betul. Baju SD saya itu masih terjaga. Saya cuma ngomong Makanya terjaga dalam masih ada. Tapi begitu ditanya Jangan di mana baju SD-mu Agatha, nggak ada. Kitab itu Apa? dihafal. Oke, kitab yang itu dihafal itu mana? dihafal. Iya, kitab yang dihafalkan itu mana? Al-Quran itu dihafal. Iya, kitabnya mana? Coba. Kitab yang dihafalkan. Kamu tidak mungkin menghafal sebelumnya tidak dibaca, betul nggak, Prof? Betul. Mana yang dibaca? Bacaannya mana? Walaupun itu Oke, sekarang pertanyaan saya gini ya. Kalau dia Mana dihafal, bacaannya? Kalau Mana dia bacaan dihafal. di abad 7? silakan tak. Lanjut, Pak Prof. Kalau dia dihafal namanya bukan gini. sabar. Kalau dia dihafal namanya bukan Al-Quran, Pak. Namanya Makanya- Al-Hafal. Namanya Al-Hafal, bukan Al-Quran. Makanya itu maksudnya bodoh. Loh. Kalian yang dungu. Ini maksudnya terjaga. Quran itu sampai sekarang nggak bisa diubah. Mana? Orang nggak ada ya, Beda iya kayak nggak diubah. Alkitab. Beda kayak Alkitab. Nah, saya setuju ketika dia bilang Quran itu nggak bisa diubah. Kalau sesuatu yang nggak ada, gimana mengubahnya?
Pas. Pas sekali. Apa yang mau diubah dari abad 7 sampai sekarang? Nggak ada. Karena yang di abad 7 nggak ada. Buta. Emang buta. Ini kenapa namanya Quran? Karena bacaan. Bacaan itu bentuk tulisan nggak Pak Prof? Intinya sudah terjawab, sudah ada dalam Quran tentang topik di atas ya. Kamu mabuk. Ini bacaan yang kayak gini bentuknya, bacaan musafnya lah saya bilang. Musafnya mana yang dijaga Allah Cara tadi? ibadah dalam Kristen, Sesuai dengan ayat yang dibukakan Pak Prof. cara ibadah Kristen. Tolong bukan. Sana kau, cabut kau. Dungu. Pertanyaan saya, ini mana bacaannya? Musafnya mana ini? Bacaan ini. Ini bacaan namanya. Quran itu artinya bacaan. Yang tadi dibacakan Pak Prof ayatnya, Allah menjaga bacaannya ini, kitabnya ini. Mana yang di abad 7? Jangan seperti baju SD saya. Baju SD saya memang saya jaga. Tapi nggak bisa saya buktikan di mana barangnya sampai sekarang. Nggak ada. Bohong. Kan gitu dong. Kamu tukang bohong. Tuh ya. Jadi belum ada kalian yang sanggup menjawab itu. Jangan nggak pakai logika. Makan kambing ya, Tak ya? Iya. Baju saya juga digigitin kambing waktu itu Pak Prof. Astaga. Celana-celana erok sekolahku dimakan kambing waktu itu. Itu tak bisa menjaga. Astaga. Astaga dan naga. Betul sekali. Kamu datang betul sekali. Nih ya teman-teman, silakan dibaca ya. Kalau tadi memang yang dikatakan adalah Al-Quran, meskipun itu maksa ya. Kata Al-Quran nggak ada di Al-Maidah 48. Kata Muhammad nggak ada. Dan jelas Allah tadi mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga itu adalah kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Bapak tadi ngotot, ini silakan buka di dalam ilmu Islam, Ibnu Majah 1934. Nih, Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga, tolong dibaca Tak. Burung masuk dan memakannya. Wih, ini Ngeri burungnya kali ini langsung burung. mengatur. Burung siapa ini Prof? Wah ini burung gagak pasti nih Prof. Atau burung Raja Wali. Kebayang nih, ya. Orang meninggal tiba-tiba ada burung masuk makanin mushaf Al-Quran itu loh. Disimpannya di mana itu? Di ler di mana itu Qurannya? Itu rumah macam apa itu? Ini dalam teks aslinya, ini bukan burung ya teman-teman ya. Ini kambing. Saya akan tunjukkan. Kok jadi burung? Ini terjemahannya gimana sih? Kambing. Loh. Anda bisa buka di dalam sunnah.com. Ibnu Majah 1944. Ya, ini. And a tame sheep came in and ate it. Jadi yang makan apa? Kambiang. Kambiang yang makan, bukan burung. Nih, kambingnya bener-bener kambing bandot ya. Kenapa dihilangkan? Kenapa diganti kambing jadi burung? Bayangin ya. Jauh Orang banget. lagi meninggal ya. Lagi meninggal. Ya, anggaplah cara orang Batak meninggal tuh. Pasti orang-orang bertamu masuk ya kan. Salamin. Tanya kabar ya kan. Kebayang tiba-tiba di kamarnya orang yang meninggal tuh ada kambing coba. Tiba-tiba ada kambing. Itu betul-betul sepertinya jenazah Muhammad itu nggak dihargai. Nih, ketika Muhammad meninggal ya dan mereka disibukkan oleh kematiannya, seekor kambing masuk dan memakan. Memakan apa? Mushaf Al-Quran. Paper loh. Gila. Ini kambing model apa yang bisa memasuki ring 1 penjagaan Nabi Muhammad? Wah, padahal katanya Allah menjaganya. Allah kemana waktu itu? Tunggu Pak Prof. Ini kan Allah tadi di Quran katanya menjaganya. Ini pas lagi aplusan kali ya?
Lu kelewat. Ganti shift ya. Ya, nggak ganti shift. Ganti shift. Ya. Astaga, aku sih sip-sip aja. And ate it, telah memakannya. Ini kalimat past tense. Dimakan coy. Ini dipastikan kambingnya langsung jadi duinatur. Ini gimana sih, harusnya Juma ini cepet uploadannya itu, jangan sampai ada jeda di mana itu Quran, itu paper nggak terjaga dong. Ini uploadannya nggak jelas. Ya kan? Kan katanya Allah menjaganya. Juma, lu jangan debat, jaga. Biar uploadannya itu enggak, ini kambing memang. Pak Prab, pertanyaan saya gini, ini nggak turun ayat lagi kah untuk mengajab kambing-kambing ini? Lah itu, kambingnya kenapa nggak dikasih azab? Nah, kan nggak ada nabinya, nggak boleh turun lagi. Ayat nggak akan mungkin turun karena Baginda udah meninggoy. Kan kasusnya pas meninggoy kan? Iya, tapi kan gini, Jibril meninggal nggak waktu Baginda Oh meninggal? iya, harusnya Jibril nurun kan dong buat Aisyah. Tolong ajab. Kami mengajab kambing-kambing yang memakan musab. Apa Allah nggak nurun? Kambing jadi burung, masuk ke kamarnya. Itu di bawah bantal lagi tadi ya. Di bawah bantal, kambingnya itu berarti ngorek-ngorek bantal kan? Astaga, tahu dia tempatnya ya? Ngeri. Ini kalau seandainya waktu itu ada CCTV, kan tahu ini siapa pelakunya. 3024, halo. Iya Pak Prof, ini Jibril ngapain aja? Jibril ngapain coba? Malu-maluin lo. Astaga. Ya halo Bu. Halo Bu, 302. Ya, shalom bagi kita semuanya. Ya, saya hanya mau bilang, saya juga orang Kristen ya, tapi saya punya saudara banyak Islam. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mengharapkan kalian sehat sejahtera. Tolong ya teman-teman ya, saya mau fokus di sini. Jangan dulu lari ke topik yang lain. Ya Pak Prof ya. Kami mau fokus di sini. Saya harapkan kepada semua teman-teman Kristen ya. Tolong jaga hati kalian. Tolong tahan syahwat kalian untuk tidak berkomentar ya. Jangan dulu lari sana sini ya. Saya mau fokus di sini, Bro. Live ini saya dedikasikan untuk membongkar ini. Membongkar apa, Pak Prof? Membongkar penipuan. Nah, Sindikat kami mau penipuan. membongkar Sindikat udah jaringan internasional loh ini ya. Karena mereka semua udah di seluruh dunia udah mengatakan Injil itu disempurnakan, Al-Quran. Bukan cuma di Indonesia. Ya, kita tujuannya membongkar sindikat ya, Tak ya. Iya. Ini narasi-narasi kotor gini harus kami bumi hanguskan. Betul. Narasi-narasi sontoloyo kata Pak Prof. Ini ada Pak Prof juga nih. Waterproof. Sing Batak. Waterproof itu mah. Iya, kurang U-nya ya. Kurang O1. Kok waterproof ya? Malah waterproof. Waterproof itu dia ini loh, anti air ya Pak. Anti air. Ini waterproof. Silakan waterproof. Ada yang salah satu bagian tubuhnya anti air ya, makanya dikasih air nggak mau, Tak. Oh, itu buat boker. Soalnya airnya besar Pak Prof, dia nggak mau yang kecil airnya. Pokoknya pakai batu. Itu pakai waterproof juga itu. Iya, bener juga. Halo. Silakan. Irma sama waterproof. Irma udah turun. Oh, alah. Sedikit informasi ya, saya ulangi lagi, Agatha ini adalah mantan anggota Irma ya, Tak. Ya. Remaja
Ikatan Remaja Masjid. Bukan remaja iblis ya. Ikatan Remaja Masjid. Wih, Idul. Idul Fitri nggak ini? Idul 18. Selamat siang, Bang Idul. Siang. Wih, keren. Silakan Bang Idul. Lagi Mungkin bahas apa menyimak. nih? Ini bahas Al-Quran menyempurnakan Injil, Bang. Hah? Injilnya yang mana ini? Aku penasaran. Al-Quran menyempurnakan Injil itu ada judulnya di atas kepala saya tuh. Hmm. Oh iya. Setuju nggak, Bang? Enggak. Loh, kenapa bang? Nggak setuju bang. Ini narasi-narasi orang-orang Islam kebanyakan loh padahal. Maksudnya gimana itu? Itu maksudnya Quran sempurnakan Injil. Hmm. Ya itu saya nanya itu, benarkah Quran menyempurnakan Injil? Ini kan karakternya terbatas ya untuk dibikin stiker gitu. Jadi benarkah Quran sempurnakan Injil? Itu pertanyaan saya. Karena narasi ini kan narasi-narasi yang biasa ustadz-ustadz pakai dan ustadz-ustadz sebarkan kepada jemaah-jemaah. Bang Idul sebelumnya Islam atau Kristen Bang Idul? Islam. Gimana menurut Anda, Bang? Karena banyak sekali ya jemaah yang dibohongi akan narasi-narasi Quran, kitab kami menyempurnakan kitab kalian. Nah ini kalau tidak dari gurunya yang mengajarkan, dari mana ada narasi seperti ini? Injil apa itu Injil? Injil itu kitabnya Isa di dalam Quran. Dikatakan kitab yang diberikan kepada Isa, itulah Injil. Benar gak? Kalau benar kenapa? Ya dibuktiin lah. Yang namanya kebenaran itu kan teruji dan terbukti. Bukan kebenaran itu nggak bisa ngaku-ngaku. Benar, cuman sekedar ngomong. Benar. Nggak tahu juga itu. Jadi narasi-narasi kayak gini nih mau kami tampar. Tampar aja. Iya, jangan pernah menarasikan kitab kalian itu menyempurnakan kitab kami. Iya. Jijik soalnya. Ibarat kata gini bang, lu udah punya bini, terus kan dibilang, oh aku ada perempuan gatal datang, aku sempurnakan jadi binimu Idul kan minta ditabok itu. Yang ngaku-ngaku gitu, tiba-tiba datang perempuan menjadi penyempurna dari istrimu. Kacau nggak? Nah itu, kira-kira kayak gitulah bang. Istrimu udah sempurna, tiba-tiba ada perempuan nggak jelas juntrungannya, 7 abad setelahnya datang, dia bilang, oh aku adalah wanita yang menyempurnakanmu, menyempurnakan jadi istrimu Idul gitu. Menurutmu nyampe nggak kau? Kayaknya nggak nyampe juga otaknya. Udah bang, botol kok, males aku. Halo Danggogo. Oh. Islam Kristen Danggogo. Udah dibawa dulu. Cukup dua aja, mulut kami aja udah banyak kali di sini. Yang tambah. Halo Tian. Nggak nyambung yang tadi tuh. Betul, nggak? Iya, yang tadi tuh si Idul, namanya Idul Fitri. Mahondok-hondok doi mana? Apa itu mahondok-hondok? Ngantuk. Oh, patut lah. Nah ini kita cari lagi. Halo, Tian. Halo Tian. Nggak ada suara. Muhizar, halo. Kami mau ngejar ini ya, tolong ya teman-teman ya. Kalian yang teman-teman Kristen bantu tap-tap ya kan. Terus jangan dulu tambahin, kita udah banyak kali. Nanti terkesannya apa ya Pak Prof ya? Kita keroyokan gitu ya kan. Bener gak? Misalnya keroyokan. Iya, kalian udah aku bilang tahan sahwat kalian untuk mendebatnya. Biar kami yang mewakilkan di atas gitu loh.
Halo Muhizar sama Bakol. Halo. Halo, Muhizar. Wah, ini ada sifat Allah nih, bakol. Kekal ya? Domba bakol. Bakol jengkol. Muhalifatul Hawaritsi. Selamat siang, Bapak Bakol. Kol-kolannya kurang pas. Selamat siang. Wih, Islam Kristen Bang Bakol. Alhamdulillah Islam. Islam dong, pecinya udah mantap. Teman-teman ini pakai K ya, nggak pakai C. Silakan Bang Bakol. Mau tanya bedanya Protestan sama Katolik itu apa? Sama. Kitabnya Bang Bakol sama lihat, juga. lihat judulnya ini. Oh, iya. Abang setuju nggak dengan judulnya ini? Al-Quran menyempurnakan Injil. Ini mau tanya dulu, Prof. Halo, Prof. Ya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tuhan dan Allah. Tuhan itu gelar untuk manusia, Bang. Tuhan untuk gelar Manusia. Tuhan itu gelar buat manusia, bukan buat pencipta. Ya. terus Allah yang itu adalah menciptakan gelar Yesus, dari sang pencipta. yang Gitu. menciptakan Yesus. Nggak ada, Yesus tidak diciptakan. Jadi Dia pencipta. Karena Allah berfirman Allah menciptakan melalui firman. Melalui firman-Nya. Yesus Kalau dia katanya tidak pencipta. diciptakan, artinya jadi dia pencipta. Itu jawabannya. Kalau Yesus pencipta, mengapa dia dilahirkan? Karena dia mau mengambil kodrat manusia. Kodrat Terus manusia nggak itu ada kan bedanya dilahirkan. dong. Apa? Nggak ada bedanya dong Tuhan sama manusia. Iya, dia menjadi sama. Memang dikatakan dia menjadi sama seperti manusia. Wah, kayak hantu dong kalau gitu, bisa berubah-ubah. Oke, di mana hantu bisa berubah? Gak apa-apa, kita ikutin. Di mana? Kamu pernah lihat hantu bisa berubah? Kayak Yesus. Oh enggak, Yesus bukan hantu. Yesus bukan hantu. Anda mengatakan hantu bisa berubah. Nah, narasi Anda bisa nggak dipertanggungjawabkan? Hantu mana yang bisa berubah? Dong. Mana buktinya? Bisa. Bukti dong, buktiin dong, buktiin dong. Orang dilahirkan kok dianggap Tuhan. Oke. Ada sartolil. Oke, nggak apa-apa bang. Kalau Anda bilang tolol, bang, Quran ini perkataan Allah bukan? Quran itu perkataan Allah nggak? Saya mau tahu. Perkataan. Wow, sangat Kok beda perkataan jauh. bisa jadi buku? Kayak setan dong. Wow. Sekarang saya tanya, ada nggak yang menolak ini adalah perkataan Allah? Kalau perkataan itu manusia, bosku. Ini. Jadi Quran ini apa? Saya tanya. Kalau perkataan itu Saya manusia. tanya, Quran ini apa? Kalau saya boleh tahu, Quran Quran itu ini apa? firman. Oke, Ya. firman kok jadi buku? Kayak setan dong. Terus Anda barusan nggak bisa membedakan. Anda barusan nampar firman Allah. Firman Allah kayak setan Anda bilang. Kenapa? Karena berubah jadi buku. Kamu kalau mau menarasikan sesuatu, pikir dulu ke literasimu. Coba, Pak Prof, ini firman. Kok firman buku? Sama dong kayak buku-buku yang lainnya, kayak buku utang, kayak buku kasbon, kayak buku IPA. Jangan kayak gitu, jangan ketawa dulu. Kamu belum apa-apa udah orgasme. Santai. Kecuali Yesus itu sebelum Yesus ada, ya, dia itu diciptakan. Ada kata-kata dia diciptakan, ya, sebelum Yesus ada itu dia belum ada gitu. Pribadi sang firman itu belum ada. Baru itu benar pendapat orang-orang Islam. Memang artinya Yesus diciptakan. Loh, masalahnya sebelum dia jadi manusia, dia sudah eksis. Yang tadi naik lagi namanya Bakul Quran. Saya tanya, apakah firman itu bentuknya buku? Tadi dia bilang itu Al-Quran itu buatan manusia katanya. Firman Omongan kan? manusia. Enggak, tadi dia bilang ini firman kan? Apakah firman Allah bentuknya buku? Hah? Kalau sebelumnya firman Allah bentuknya bukan buku, kok berubah? Kayak setan dong, berubah-berubah. Itu Saya sih narasinya. nguji duinaturnya Al-Quran itu gampang ya. Gampang Tinggal bilang sekali. aja.
kalau saya open cam, saya ludahin Al-Quran, Anda sakit hati nggak? Sakit hati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada wahyu Allah yang harus dihormati kan gitu.